Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Diana Yanti dalam materi fisika, itu kelas 12 tentang gaya antara dua kawat lurus. Nah, kemarin di video sebelumnya itu ada tentang gaya Lorentz. Nah, sekarang kita bahas tentang gaya Lorentz tapi pada kawat lurus. Nah, di papan itu sudah kalian lihat ya, ada materi kita gaya antara dua kawat lurus. Yang pertama, di setiap kawat berarus, artinya di dalam kawat itu nanti terdapat aliran elektron, maka dia akan timbul yang namanya medan magnet. Nah, jika sudah timbul medan magnet, maka timbullah yang namanya gaya atau gaya Lorentz yang ada pada kawat lurus tersebut. Nah, dia punya dua syarat, yaitu yang pertama nanti, jika arah arusnya searah, ini dia, jika arah arusnya searah, maka nanti gayanya akan tarik menarik. Tetapi jika arah arusnya berlawanan, maka gayanya akan tolak menolak. Nah, itu syaratnya. Oke, itu rumusnya ya. F sama dengan pi 0 kali 1 kali I2 dikalikan dengan L per 2pi kalikan A. Nah, di keterangannya nih. Keterangan F yang pertama itu adalah gaya, satuan gaya itu adalah Newton. Kemudian ini bacanya mu 0 atau nama sehari-harinya itu adalah permeativitas pada ruang hampa. Satuannya itu nanti nggak ada ya. Besarnya adalah 4pi kalikan 10 pangkat negatif 7. Kemudian ada I1, ini dia. Dan juga ada I2. Itu adalah sama-sama arus pada kawatnya. Satuannya adalah ampere atau A besar. Kemudian ada L. L itu adalah panjang dari kawat. Satuan panjang adalah meter. Kemudian ada si A. A itu adalah jarak kawatnya. Sama ya. Satuan jarak dengan panjang adalah meter. Nah, itu dia materi kita. Sekarang coba kita lihat latihan soalnya. Ini ada soal yang pertama. 3 kawat dengan panjangnya 25 cm. Nah, kalau yang panjang tuh berarti ini ya. Dari dia pertama sampai ujung ke pangkal, itu yang namanya panjang. Ini L-nya sebesar 25 cm. Diletakkan seperti pada gambar berikut ini dia. Kawat pertama, kawat kedua, dan kawat ketiga. Nah, yang ditanya, hitunglah gaya magnet pada kawat yang kedua, yang di sini. Berapa gaya pada kawat kedua ini? Nah, berlaku ingat tadi syaratnya ya. Jika arusnya searah, maka dia tarik menarik. Jika arusnya berlawanan, maka dia akan tolak menolak. Oke. Sekarang kita lihat. Kita ingin mencari gaya pada kawat yang kedua. Kedua dengan pertama, kamu lihat arah arusnya. Yang satu dia ke atas, yang satu dia ke bawah. Berarti dia adalah berlawanan. Kalau dia berlawanan, berarti gayanya akan tolak menolak. Berarti nanti ke sini. Ini gaya kawat antara 1 dan 2. Nah, sekarang yang kedua. Antara kawat 2 dengan kawat 3. Kita lihat tandanya. Yang satu dia ke bawah, yang satu dia ke atas. Sama ya, berarti dia juga berlawanan arah arusnya. Kalau dia berlawanan, maka dia akan tolak menolak. Berarti kawat kedua menolak kawat ketiga. Ini gayanya. Ini adalah F2 3. Nah, itu cara membuat gaya. Ada F12 dan ada F2 dan 3. Nah, kita bahas ya. Nah, jangan lupa buat dulu diketahuinya. Itu syarat dalam fisika ya, diketahuinya. I1 adalah 3 ampere, ini dia. I2-nya adalah 4 ampere, ini dia kita buat. I3-nya 7 ampere, ini dia. Dan L-nya, berapa panjang kawatnya adalah 25 cm. Berarti kalau 25 cm kita konversikan ke dalam meter. Nih. Jangan lupa konversikan cm ke meter. Berarti dibagi dengan 100. Berarti pangkatnya adalah min 2 ya, di konversinya. Berarti 25 kalikan 10 pangkat min 2. Nah, setelah itu berapa jarak
A1 dengan kawat 2-nya itu adalah 24, dan ini jaraknya ini berarti matematikanya adalah panjangnya 24 kita kurangkan dengan 16, maka dapatnya 8 cm. Ini dia ya, 8 cm nya kita masukin. Berarti jarak A1-nya ke jarak 2 adalah 8 cm. Konversikan ke meter berarti 8 kali 10 pangkat min 2. Kemudian A3, jarak kawat ketiga ke kawat kedua adalah ini ya, 16 cm. Kita masukin 16 cm, konversikan ke dalam meter, maka menjadi 16 kalikan 10 min 2 dikonversinya, dibagikan dengan 100. Oke. Sekarang yang ditanya adalah F2. Berapakah F2-nya? Kita jawab. Nah, sesuai yang tadi, kalau kita punya apa ya, kalau gaya itu kalau ke kanan dia selalu positif, ke kiri selalu negatif. Ke atas selalu positif, ke bawah selalu negatif. Berarti ini yang positif siapa? Yang F1 dan F2. Ini nanti nilainya adalah positif. Kemudian F23 karena dia ke kiri, maka nilai ini adalah negatif. Ini dia. Kita masukin F12 ini dia ya. Mu 0. Berarti kalau ada F12, kawat arus antara kawat kedua dan kawat yang pertama. Berarti mu 0 dikalikan I2 kalikan I1. Artinya kawat arus yang kedua dengan kawat arus yang pertama. Karena ini adalah gayanya kawat 2 dan kawat ke-1 dulu. Karena dia ke kanan ya, bernilai positif. Oke, sekarang per dibagikan 2pi kali A1. Berapa jarak ini nanti ini? Dari kawat kedua menuju kawat pertama. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Karena yang ini ke kiri, negatif ya nilainya, berarti dia tandanya jangan lupa kita kurang. Kurang. Karena dia ke kiri, berarti ini adalah kawat kedua dengan kawat yang ketiga nih ya, F2 dan F3. Ini dia. Kita masukin mu 0, ada I2 kalikan I3 per 2pi A3. Artinya jarak kawat ketiga menuju kawat yang kedua. Karena yang ditanya adalah F2 yang di sini ya, kawat yang kedua di sini. Oke, dikalikan dengan L. Ini dia L-nya. Kalikan dengan L, maka kita buka ya secara matematikanya, karena dia sama-sama punya mu 0, sama-sama punya mu 0, sama-sama punya I2, sama-sama punya I2. Kita keluarkan dia. Berarti mu 0 kalikan I2. Dan L ini adalah punya milik mereka berdua. Kita juga keluarin, ini dia L-nya. Per sama-sama punya 2pi dan juga sama-sama punya 2pi. Kita keluarin ini 2pi-nya. Maka tinggal di dalam hanya tinggal I1 dan I3. Berarti nanti I1 kurang I3. Per ini juga hanya tinggal A1 dan A3. Per 2pi kalikan buka kurung A1 kurang A3. Nah, sampai sini. Setelah sampai sini maka tinggal kamu substitusikan yang diketahui ini semua tadi ke rumus kita yang ini. Kita masukin. Mu 0-nya berapa? Ini sudah ketetapan ya. Ini sudah ketetapan 4pi kali 10 min 7. Ini dia. 4pi kali 10 min 7. Berapa I2-nya? 4 ampere. Masukin 4 ampere. Kalikan L. Ini ya, 25 kalikan 10 min 2. Ini masukinnya. Buka kurung I1. I1 3 ampere. Kemudian ada dikurangkan dengan I3. I3 7 ampere. Berarti adalah 3 kurang 7. Per 2pi. Buka kurung ini adalah A1. A1 kita ini 8 kali 10 min 2. Nah, karena dia sama-sama punya min 2 ya, sama-sama punya kali 10 min 2, juga sama-sama punya kali 10 min 2, boleh kita keluarkan di luar saja min 2-nya. Kalikan 10 min 2 ini di luar saja. Maka di dalam hanya tinggal 8 kurang dengan 16. Karena A1-nya 8, A3-nya ini adalah si 16. Ini dia, 8 kurang 16. Yang ininya tadi kita keluarkan di luar, 10 min 2 yang ini tadi.
Ini dia, kalikan 10 min 2-nya di sini. Oke. Setelah itu tinggal kita coret yang sama. Ini ada 4pi, ada 2pi. Ini kita tewaskan 2pi-nya. Di atas tinggal 4 bagi 2 adalah 2. Tinggal 2pi saja. Tinggal 2. 2 saja ya. Karena pi-nya tewas. Pi atas, pi bawah. Boleh tewaskan. Kemudian ada nih kalikan 10 min 2 di atas. Dan juga di bawah ada kalikan 10 min 2. Juga boleh kita tewaskan. Nah, tinggal di bawahnya 2 yang di sini tadi. 2 kalikan 10 min 7. 25 kali 4 adalah 100. Oh, ini udah nggak ada lagi ya, karena udah tewas tadi. Ini nggak ada lagi kali 10 pangkatnya. Tinggal 100 saja. Ini kita hapus dulu. Kalikan 100. 3 kurang 7 adalah min 4. Ini dia tadi, 3 kurang 7 min 4. Lalu kita tewaskan lagi nih. Min 4 tewas dengan min 8. Tinggal 2 ya, karena 8 bagi 4 adalah 2. Nah, setelah itu ada 2 di bawah, ada 2 di atas. 2 yang di sini tadi sisanya. Maka juga boleh kita tewaskan 2 dengan 2-nya. Nah, tinggal adalah si 100-nya. 100 kalikan 10 pangkat min 7. Nah, ini kita geser koma ya. Kita geser komanya min 7, kita tewaskan ini min 6, min 5. Maka tinggal menjadi 1 kalikan 10 pangkat negatif 5 Newton. Nah, itu hasilnya. Maka jawaban kita besarnya gaya magnetik pada kawat kedua di sini adalah sebesar 1 kalikan 10 pangkat min 5 Newton. Nah, itu dia ya materi kita tentang kawat ini. Nah, sampai sini jika ada mungkin yang belum dipahami atau masih tersendat-sendat, mungkin bisa lebih banyak mengerjakan contoh-contoh soalnya di buku cetak atau di buku LKS-nya, supaya lebih memantapkan rumus kita yang satu ini, gaya pada kawat lurus. Oke, nah sampai sini dulu pertemuan kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.